Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ada sebagian kisah Nabi yang diceritakan, sedangkan sebagiannya lagi tidak. Salah satunya adalah kisah tentang Nabi Daniel. Nama tersebut boleh jadi sangat asing karena ia termasuk dalam daftar Nabi, bukan Rasul yang jumlahnya 25. Selamat datang di Februari Hijrah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share ke media sosial kalian. Berikan kami juga kritik dan saran agar kami lebih baik lagi. Al-Kisah. Dua singa buas berputar-putar di dalam lubang. Sesekali, para raja hutan itu mendongak ke atas, menunggu mangsa masuk ke kandang. Mata mereka buas, taring mereka tajam. Tiba-tiba, kandang dibuka, seorang pria hendak dilemparkan ke dalam lubang. Maka, singa-singa itu pun langsung beringas, siap menerkam. Apapun yang masuk ke markas mereka akan tamat, bahkan sebelum mencapai dasar lubang. Mereka pasti akan langsung mencabiknya. Bukan sembarang orang, pria yang hendak dilempar ke lubang singa itu merupakan seorang Nabiullah. Daniel, sang utusan Allah bagi Bani Israel itu telah siap menerima hukuman. Tapi, sebenarnya hukuman itu hanya mengada-ngada karena sang nabi tak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Ia pun tak gentar, lisannya terus memohon pertolongan Allah. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau Babel, sekarang Irak, Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi, kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian, beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi, semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun, bukan hal baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah. Hingga, mereka pun memengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan, Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan, kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi, Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk di akal kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa. Hingga, kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan.
Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam atau kini Suriah, Yordania, dan Palestina, yakni Nabi Yeremia atau Jeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun, Yeremia kebingungan, "Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel," ujarnya. Allah pun mewahyukan, "Lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana," firman Allah kepada nabinya. Maka, Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyata, Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. "Siapakah itu?" kata Daniel. "Saya Yeremia, Tuhan mengutusku kepadamu," jawabnya. Kemudian, terjadilah interaksi antara dua nabi tersebut. Daniel pun sangat gembira dan bersyukur atas pertolongan Allah yang senantiasa diterimanya. Segala puji bagi Allah yang tak pernah lupa kepada para hambanya. Ia menghalau bahaya setelah kesulitan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, melapangkan saat kewalahan, dan memberikan harapan atas di tengah keputusasaan, kata Daniel bersyukur tanpa henti. Versi lain dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan, fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Parsi. Sang raja yang dekat dengan Daniel bernama Dairus. Karena mendapat tekanan dari pejabatnya, Dairus terpaksa memasukkan Daniel, penasihat kesayangannya, ke dalam lubang singa. Tapi, Darius justru terus gelisah dan terus menengok kondisi sang nabi. Kisah Nabi Daniel memang terdapat dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani. Kisahnya ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia dalam kitab Tanah milik umat Yahudi, serta dalam Perjanjian Lama milik Nasrani. Adapun bagi Muslimin, kisah Daniel tak disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya saja, terdapat hadis dari para sahabat Rasulullah yang membenarkan sebagian kisah tersebut. Saat ini, banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Sedikitnya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya. Tapi, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar Nabi Daniel tersebut dikabarkan oleh Ibnu Katsir. Rujuklah kitab Story of the Prophet karya Ibnu Katsir untuk mengetahui detailnya. Jadi, itulah sedikit pertemuan kita pada kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share ke media sosial kalian. Beri juga kami kritik dan saran di komentar, agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.